Berikut cara untuk menjalankan template Google Sheet. Pertama, kita klik di bagian sini, kita klik bagian laporan, terus pilih perbarui semua laporan. Nah, di sini kita akan diminta untuk akses atau otorisasi, kita klik OK. Lalu kita pilih email, pilih advance, lalu pilih yang go to split bill. Di sini kita pilih select all, lalu kita pilih continue. Nah, setelah tahap pertama selesai, kita bisa masukkan pertama nama kegiatan kita, misalnya trip to Bandung. Terus kita bikin tanggal mulainya kapan, tanggal berakhirnya itu kapan. Nah, terus kita masukin estimasi budget pengeluaran, misalnya 5 juta. Untuk realisasi pengeluaran nanti bakal diambil dari dashboard total seluruh pengeluaran kita. Nah, di sini kita masukkan juga nama peserta yang ikut dalam trip. Kita misalkan namanya adalah John dan John, Albert, Siti, Chuck. Kita masukin emailnya, contohnya ya. Nah, di sini saya contohkan pakai email saya. Nah, selanjutnya kalian bisa mengisikan rancangan perjalanan kalian di sini. Misalnya di tanggal 30 pada pukul 10 sampai 00, 10.00 sampai 12.00, misalnya 13.00, misalnya ke Braga, gitu ya, dan seterusnya di bagian sini. Lalu bisa juga inputkan dokumentasi kegiatan nantinya. Di sini kalian juga bisa mengubah apa saja kategori pengeluaran dan juga apa saja yang menjadi metode pembayaran. Nah, setelah sudah ditambahkan semua, kita pergi ke input pengeluaran. Untuk menginput pengeluaran, kita bisa menginputkan melalui sheet ini. Misalnya pada tanggal 30 itu kita pakai transportasi dari bandara menuju hotel itu misalnya hotel, kategori pengeluarannya transportasi misalnya jumlahnya itu 180.000. Nah, metode pembayarannya misalnya pakai Kris dan paid by, misalnya paid by John. Di sini split with kita misalnya dibagi rata, dibagi 4. Nah, kalau dibagi 4 berarti kan 1, 3, 4, totalnya itu adalah 45.000 dan yang meneluarnya adalah si John. Lalu cara kedua, kita bisa menggunakan yang namanya input di sini. Pilih input, lalu pilih tambah pengeluaran. Nanti bakal muncul form pengeluaran seperti ini. Contohkan lagi, misalnya tanggal 30, makan siang. Kategori pengeluaran makanan, jumlahnya misalnya 500.000, dibagi metodenya misalnya Kris dan juga paid by Albert. Nah, di sini kita pilih custom ya, misalnya 500.000 itu hanya untuk 3 orang, John, Albert, dan Ica. Nah, kita untuk milih lebih dari satu, kita tekan Ctrl atau CTRL, John, sambil ditahan kontrolnya Siti dan juga Ica. Lalu kita kalau mau simpan pengeluaran, kita pilih simpan pengeluaran. Tapi kalau kita mau menambahkan pengeluaran, pilih tambah pengeluaran. Di sini kita tambahkan lagi misalnya pengeluaran kedua pada tanggal 30 itu adalah makan malam. Kategori pengeluaran tetap makanan, lalu misalnya 350.000. Ini dibagi 2, tunai dan juga dibayar oleh Albert dibagi 2 misalnya hanya untuk John dan juga Albert. Lalu kita bisa pilih simpan pengeluaran. Datanya sudah masuk ke dalam Google Sheet-nya, kita bisa close. Nah, cara ketiga untuk bisa menginput pengeluaran, kita bisa pergi ke extensions, lalu pergi ke AppScript. Di sini ada pilihan deploy, kita pilih deploy. Lalu kita pilih new deployment. Di sini kita pilih di sini select type di gambar gerigi ini web app. Oke, sudah. Kita pilih web app. Lalu deskripsinya misalnya ini bebas ya, split bill aplikasi. Terus ini kita pilih juga user accessing the web biar nanti teman-teman kalian juga bisa membantu inputkan pengeluaran. Di sini juga kita pilih anyone with a Google account. Lalu kita pilih deploy. Setelah itu, dia bakal muncul ada URL-nya di sini. Kita tinggal pilih copy, lalu done. Kita langsung masuk ke bagian Google Chrome.
Di sini kita kopikan linknya, Ctrl V, lalu kita paste. Kemudian dia bakal muncul untuk form untuk menambahkan pengeluaran. Di sini kita contohkan kembali sama seperti tadi, misalnya pada tanggal 1 November, keterangannya misalnya transportasi ke mall, kategori pengeluaran transportasi, jumlahnya misalnya 80.000, dan ini ke Chris dan dibayar oleh Siti misalnya, dan equally untuk bagi rata semua. Lalu tinggal pilih simpan pengeluaran, sama seperti yang tadi. Nah, di sini datanya bakal masuk ke bagian sini, transportasi. Lalu kita bisa cek di summary data. Di sini kita bisa melihat pengeluaran keseluruhan per harian. Di sini ada harian, pengeluaran harian keseluruhan, lalu pengeluaran keseluruhan berdasarkan kategori, total pengeluaran per orangnya, lalu di sini ada total pengeluaran per orang tiap kategori, juga di sini jumlah utang. Di sini kita lihat misalnya nama Ica, utang kepada John jumlahnya 45.000. Ica utang kepada Albert sebesar 166.000. Nah, di sini ada juga rekap untuk mendahulukan. Di sini Albert telah mendahulukan sebesar 675.000. Di sini juga rincian pengeluaran tiap orang. Lalu, kita pergi ke dashboard. Pada dashboard, kita bisa melihat total keseluruhan pengeluaran kita ada 1.110.000. Lalu di sini ada pengeluaran John, pengeluaran Albert, dan juga pengeluaran yang lain-lainnya, pengeluaran Siti dan lain-lainnya. Ini semua bakal otomatis. Nah, kalau yang ini jangan dihapus karena ini bakal nanti kalau ada tambahan nama yang lain, dia bakal dibuat rekapnya di bagian sini. Lalu kita scroll ke bawah, di sini kita juga bisa lihat list utang kita. Di sini John memiliki utang 296.000. Lalu di sini juga Albert memiliki utang sebesar 45.000 kepada John. Di sini Siti memiliki utang sebesar 25.000 gitu. Di sini ada list utangnya. Nah, bagaimana cara untuk mengirim ini rekap pengeluaran per orang. Bagaimana cara mengirim rekap pengeluaran kita itu ke email? Tinggal pilih laporan, lalu pilih kirim laporan via email. Oke, laporan telah dikirim. Kita bisa cek email kita. Nah, di sini sudah ada muncul laporan Ica, karena ini pakai email saya tadi semua ya. Di email kita bisa cek di sini tanggal, kategori, keterangan nominal, dan juga ada laporan utang. Di sini ada total pengeluaran dan juga total utangnya. Oke, terima kasih.